wangi organisasi sama suster-suster ya, dan itu seharian itu bahkan di tempat saya tidak punya peso, Romo Saksi pergi ke pasar beli peso itu benar-benar sampai ke Papua pun kami masih sering kotak-kotakan. Terima kasih sekali Romo-Romo yang kami hormati. Soan saya kemari sesungguhnya sudah lama sekali saya kepengen juga soan. Karena apa? Saya juga bukan orang yang edan-edan banget lah kira-kira gitu. Sudah sering dirawui, nggak pernah kunjungan balik itu nggak pernah, belum pernah. Kalau masuk ke sini pecicilan saya pernah. Dari dulu waktu saya masih kecil karena masih sekolah saya di Pakem jadi sering banyak main ke sini. Kalau yang akhir-akhir itu biasanya saya jemput anak-anak seminari gitu ya. Biasanya udah nongkrong ngajengan di kota ngobrol begini golek ngomong. Ternyata Bali Melayu metu neh kula ten iki Pak. Oh ya wis pamit karo Romo derek ngono ta. Mboten enten namane. Ternyata nek Gusti Romo niku ya do lunga dhewe-dhewe. Yang dipasrai saya tapi kedisiban. Saya nyusul kabeh. Jadi teman seminar itulah jadi yang jelas sowan saya ke Gereja Pakem, kami merasa ini tetangga paling dekat. Banyak hal yang mesti harus diperbuat untuk umat. Dan umatnya Gereja Pakem sama umatnya Al-Qadir itu di luar selalu berdampingan. Saya pernah dekat dengan romonya Pak Tony, namanya Romo Tri, untuk menyelesaikan permasalahan yang sering gesekan antara umat itu cuma satu. Saya bilang gitu, dan Romo Tri waktu itu ngajarin saya atau diskusi sama saya. Yang penting antara saya dan Pak Kiai sering duduk bersama, umat kita lewat, umat kita tahu, kita guyon, sudah selesai. Di sana nggak ada apa-apa. Nah ini yang mesti harus. Ternyata waktu itu juga ternyata selesai benar. Itu umat di Cangkringan itu karena di sana juga kebetulan kalau Cangkringan itu malah parokinya Pak Tony, ya paroki Babatan kalau nggak salah. Di umat di Cangkringan itu antara umat Katolik dan umat Muslim itu nggak ada sekat saya pikir. Bahkan kabar dari Pak Tony semalam atau kemarin malam ya Pak Tony? Semalam ketemu umat Katolik itu begitu Pak Tony nyebut nama saya sudah selesai kata Pak Tony. Sudah selesai karena apa? Umat Katolik pun juga merasakan bahwa kami bersama-sama dari dulu. Nah, ini yang mesti harus kita jaga. Jadi kita nggak perlu teori yang muluk-muluk bagaimana kita jadi bersama-sama. Saya pikir kakean teori. Yang penting kita saling bertemu, saling menyapa. Insya Allah nanti umat akan bersama-sama juga. Yang jelas di sini umat kita atau umat di lereng Gunung Merapi ini banyak orang-orang yang, kalau bahasa saya, orang-orang yang menghasilkan, orang-orang yang memberi makan orang-orang. Karena orang lereng Merapi itu kan petani, banyakan petani. Kalau umat Gereja Pakem itu banyakan juga petani juga kan, banyak petani. Nah, saya pikir kita harus bersama-sama benar bagaimana petani-petani, bagaimana umat-umat kita ini bisa berbuat yang paling baik. Yang paling baik karena petani juga harus bertani dengan baik. Karena saya pikir bertani itu, kalau di bahasa saya bertani itu bukan ibadah, tapi bertani itu juga ibadah. Karena justru terkadang kita nggak mampu tapi petani bisa. Petani bisa memberikan bertani yang akhirnya menghasilkan berasnya bisa dimakan orang banyak gitu. Kadang kalau kita ini ya nggak pun terkadang awak diri kan orang kok menang baik gitu. Nek domongke tenane maha asline. Nek cara bahasa tempat saya ganjaran pahalanya itu besar umat-umat kita yang berbuat itu tadi daripada kita.
Karena apa? Dia benar-benar berbuat untuk umat. Kalau bahasa saya kemarin guyonan di seminari, ada calon pastor yang guyonan, kita nggak usah bahas agama, yang kita bahas pokoknya dunia aja. Begini katanya. Begitu saya diberi kesempatan ngomong, saya bilang langsung waktu itu karena saya paham, ini yang bodoh Anda. Saya selalu langsung bilang begitu, karena sesungguhnya inti dari ajaran agama itu adalah berbuat baik kepada sesama. Itu inti ajaran semua agama, saya bilang itu. Walaupun sudah menjadi pastor sekalipun, kalau dengan umat atau dengan sesama jelek, itu bukan pastor yang baik. Jadi kiai sekalipun kalau dengan umatnya jelek, itu bukan kiai, saya bilang gitu. Jadi inti dari ajaran agama apapun adalah berbuat baik dan membuat semuanya jadi baik, saya bilang gitu. Itu yang mungkin saya sampaikan, yang nanti berikutnya nggak usah serius-serius gitu. Sampai pulau rada bingung ya kalau serius. Iya, rada bingung bro. Masalahnya kulino sok gojlok ini kalau serius ini jadi gojlok. Jadi yang jelas saya sowan tadi yang panen pelem itu Pak itu Pak. Yang panen pelem Pak dia. Nah, jadi bukan saya yang panen dia sendiri terus ngomong sendiri lah, itu dibawa ke sini. Nutupi men kula ora ketok elit. Itu hebatnya Bapak itu. Jadi saya jadi wah ketok ngeleleng banget padahal belum. Itu mungkin pembukaan yang bisa saya sampaikan. Yang jelas sowan saya ke sini dalam rangka mengajak bersama-sama di segala hal. Jadi kalau di luaran baru hiruk pikuk tentang politik, ya biarin yang hiruk pikuk politik. Gitu. Biarin yang hiruk pikuk politik. Gitu. Tapi kita bukan urusan itu. Gitu. Karena kita yang hiruk pikuk politik kan sudah politisi. Kalau toh sekarang mungkin di Sleman ada pilkada, kan calon-calon. Kalau kita ikut hanya di sana, rusak kita. Ya, makanya itu ya biar, dan kita juga tidak akan melarang umat kita untuk ikut berpolitik, karena memang juga tidak boleh melarang mengambil hak politiknya mereka. Tapi kita bersama-sama, ayo tetap berusaha bersama-sama. Kalau sampai nanti, ya gitu ya. Kalau sampai nanti di dalam pergerakan politik itu ada macam-macam yang kira-kira tidak mengenakan, biar ada tempat pulang, yaitu di gereja, di pesantren, di masjid, di organisasi yang lain. Itu yang kami maksudkan, atau mungkin saya sowan ke sini dalam rangka untuk bersama-sama di segala bidang. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dalam. Terima kasih Pak Kiai atas yang disampaikan. Terima kasih sekali bahwa sesungguhnya kita kalau NU bilang ngomong ke NU memang tidak ada. NU ajaran yang diajarkan oleh NU adalah ajaran keumatan. Jangankan bapak-bapak yang Kristen banget, bapak-bapak yang Katolik, kami dengan semut pun kami diajari oleh guru saya bagaimana berbuat baik dengan semut, bagaimana kami berbuat baik dengan tanaman, itu kan diajari. Jadi bukan hal yang luar biasa. Terlalu Anda mengatakan bahwa itu luar biasa, itu terlalu. Tapi bagi saya bukan sesuatu yang luar biasa. Kami sudah terbiasa dengan itu. Mungkin yang sering kami bekerja sama dengan Gereja Pakem itu kan kalau hari pangan biasanya. Ya. Ini yang mesti harus kita lanjutkan, dan ini yang mesti kita harus pertajam. Jangan sampai umat kita itu ada yang kaliren gara-gara iso mangan. Karena apa? Karena masjid dan gereja tidak begitu paham dengan itu. Ini salah nggak kalau saya kira-kira nanti jangan-jangan dikira ngajarin. Mudah-mudahan tidak dianggap ngajarin ya Pak. Tapi kalau nggak kroso ya kebangetan. Ini yang mesti harus kita pertajam, bahwa bagaimana umat kita itu bisa makan dulu. Karena walaupun Romo insap ampuh banget, nek umat ra iso mangan gereja Pak. Gitu.
Sama dengan kita, kalau bahasa saya atau bahasa yang digemborkan oleh NU itu, bagaimana negara ini jadi aman, tentrem dulu. Walaupun sehebat Romo Insaf luar biasa sekali, kok negaranya geger, gitu. Negaranya geger, negaranya nggak tentrem. Lihat mimpin misalnya yo piye nek gak lekas gogok ngene terus doyak-oyak kan gitu. Maka kita bersama-sama ini dalam rangka ayo gitu. Bekerja bersama-sama, mikir ke umat men iso mangan, mikir ke negara men iso tentrem. Sama kalau kita sekarang juga memikirkan umat biar bisa makan gitu. Ini yang sesungguhnya kami ingin sekali itu terus berjalan terus. Karena apa? Ya nanti biar dari mungkin di sini atau mungkin Cangkringan Pakem jadi satu, akhirnya nanti Sleman jadi tentrem, Sleman jadi tentrem, Jogja jadi tentrem, Indonesia jadi tentrem, kita beribadah jadi tentrem. Karena apa? Pendiri bangsa kita ini sudah meyakini bahwa bangsa ini bukan, negara ini bukan miliknya orang Islam sendiri, bukan miliknya orang Katolik sendiri, bukan miliknya orang Hindu sendiri. Bahkan di kala itu orang yang tidak punya agama pun bersama-sama untuk mendirikan bangsa ini. Jadi kita tetap harus menghormati yang mendirikan bangsa ini. Saya pikir begitu itu. Makanya teman. Makanya masih banyak, kalau bahasa saya masih banyak yang harus, kalau bahasanya saya mengajak romo-romo itu masih banyak sekali yang belum kita kerjakan untuk warga kita, untuk umat kita. Masih banyak sekali. Yang sesungguhnya kalau kita rodo galak banget, rodo galak nek gelem awak dhewe melek tenanan, masih banyak sekali umat kita yang membutuhkan perlindungan kita ini. Saya tidak mengurai biar kita bertobat kepada Tuhan, Pak, tapi kita ini sudah dipercaya oleh umat. Gitu. Kita ini sudah dipercaya oleh umat. Bahkan kalau bahasanya kita sudah jadi, kalau di bahasa saya kita ini sudah ditunjuk oleh Tuhan sebagai Khalifatullah fil ardh, pengganti Tuhan di bumi. Kalau meminjam istilah Romo, pelayan-pelayan Allah di bumi ini, apa yang sudah kita perbuat? Banyak sekali yang masih bisa kita perbuat dan masyarakat menunggu perbuatan kita ini. Begitu. Nah itu monggo, mari kita sering ketemu kita bahas apa yang mesti harus kita perbuat. Ternyata juga bisa kok diperbuat. Gitu. Mungkin itu tambahan dari pulau. Yona punten kalau menusuk Romo Insaf. Tapi ini cuman ayolah kita ingat bahwa kita ini sudah dipercaya oleh Tuhan. Kita ini sudah dipercaya juga oleh umat. Wong nyatane yo do makan kok nang gereja. Wong nyatane yo do makan kok nang masjid. Biasanya kan gitu. Itu kan gara-gara di samping dia ini percaya kepada Tuhan karena yakin kepada bahwa romo atau mungkin kiai yang ada di masjid atau romo yang ada di gereja itu bisa dipercaya. Romo anyar-anyar romo iki teliti kula sempat cerita ana umat Klaten mantel karo romo nek pindah nang Pakem jebulane romo. Ya pindah Pakem niku. Nek laporan ten kula ae nek foto kula nggih dadi kula ngerti. Lah ini karena apa? Ya ayolah kita bener-bener ayo nek cara ini dianggap dosa, ayo kita bertobat. Tobat kita apa? Ya berbuat yang baik kepada umat kita. Mungkin itu. Terima kasih. Monggo. Terima kasih.